Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Em, oh, udah di record ya. Oke. Baik, saya mulai ya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Sigit Wisnu Darmawan dari PT Tunas Dielektrika Nusantara. Kami ingin memulai dengan memperkenalkan diri kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, eh, dengan saya Tiara Ramadhani dan rekan-rekan saya. Ada Julita, Siti Tasliyah, Gina Zain, Afia Aulia, dan Keisha Andani Devita Sari. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak di sesi wawancara pada pagi kali ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pandangan, pengalaman, dan wawasan berharga yang dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua. Saya mulai pertanyaannya ya, Pak. Yang pertama, Oke. bagaimana strategi perusahaan Bapak untuk menetapkan segmentasi pemasaran dan posisi di pasar ini, Pak? Oke. Udah kenal saya sih nggak perlu perkenalkan diri ya. Oke gitu ya. Oke. Ya. Jadi gini. Di kalau kita menentukan eh, segmentasi harga, terus posisi kita di pasar gitu ya. Biasanya kalau kita itu menentukannya lewat SWOT. Nah, jadi kalau misal nanti kalian ini pada belajar di pemasaran nggak ya? Sempat, Pak, sempat Enggak belajar. ya? Oke. Jadi ada SWOT. Nah, SWOT itu isinya itu adalah strength, weakness, opportunities, sama threat. Nah, jadi dari SWOT itu, dari diagram SWOT itu nanti kita jadi tahu nih pasar kita gimana, harganya harus bagaimana, kita harus apa, itu bisa kelihatan dari situ. Nah, jadi dari SWOT itu ada faktor internal sama faktor eksternal. Jadi dari komponen SW-nya atau strength dan weakness itu lebih ke internal. Jadi itu biasanya kita lebih ke kebutuhan pelanggannya apa gitu ya. Terus kualitasnya, terus biayanya kayak gimana, terus dan sebagainya lah ya terkait perusahaan. Terus eksternal, terus persaingan bisnis sudah ada kompetitor nggak? Terus potensinya gimana? Produknya gimana? Terus teknologi yang kita punya ini seperti apa gitu? Itu harus kita pertimbangin. Nah, jadi kita nentuin harganya itu, harga, posisi, dan semuanya itu kalau saya itu refer ke diagram SWOT. Saya nentuin diagram SWOT-nya, saya tentuin posisi kita ada di mana. Gitu. Oke, selanjutnya, bagaimana perusahaan Bapak untuk menetapkan strategi untuk menetapkan harga produknya? Oke, untuk harga produk. Jadi gini, harga produk itu relate berhubung dengan kondisi perusahaan, terus ukuran pasar, terus sama dengan kemampuan tim, terus sama ini kecepatan untuk menghasilkan uang. Nah, jadi untuk menentukan harga tuh ada faktor-faktor itu. Jadi ukuran pasar nih, contoh misalnya, karena saya di bidang di produk alat uji electrical, saya tahu pasar saya sangat kecil, gitu, sangat kecil. Nah, untuk beberapa produk yang sangat unik, saya bisa menetapkan untuk laba yang luar biasa tinggi atau cukup tinggi lah ya, nggak luar biasa tinggi lah, tetap wajar. Tapi untuk produk yang kompetitornya banyak ataupun yang persaingan cukup cukup banyak itu, kita nentuin harga yang sangat kompetitif gitu. Kompetitif, jadi harus bersaing dengan kompetitor. Harus bisa lebih rendah, ataupun kalau memang kita punya produk dengan teknologi lebih bagus tapi fungsinya sama, ya mungkin agak sedikit lebih tinggi. Tapi intinya penentuan harga ditentukan oleh ukuran pasar, terus kebutuhan tingkat laba, terus saya perlu uangnya cepat diperoleh atau enggak gitu ya. Terus sama tim.
semakin besar timnya, otomatis laba yang dibutuhkan akan semakin besar. Jadi kondisi perusahaan, ukuran organisasi juga sangat menentukan terkait penentuan harga. Begitu penjelasannya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan Bapak menerapkan teknik peramalan untuk memprediksi pasar di masa mendatang? Iya, itu perlu. Jadi kita harus prediksi estimasi ya, karena produk kami mayoritas adalah import ya. Jadi kita sangat tergantung dengan situasi pasar global, situasi keuangan global dan sebagainya, atau situasi politik juga sangat pengaruh. Nah, jadi kita akan prediksi nih, kemungkinan tahun depan contoh kurs dolar akan berapa, pertumbuhan ekonominya akan berapa, kenaikan akan berapa. Jadi tetap harus kita prediksi, itu wajib. Kalau enggak, kita salah hitung, otomatis keuntungan perusahaan akan berkurang, meskipun penjualannya banyak. Jadi tetap harus ditentukan terkait peramalan. Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam pemasaran dan gimana produk perusahaan dibedakan dari kompetitor? Oke, mayoritas customer saya ini adalah perusahaan pemerintah ya, atau BUMN ya, BUMN. Jadi untuk kedepannya otomatis karena produk kami juga produk yang penuh inovasi gitu ya, teknologi baru gitu ya. Kita yang pertama kita harus bisa menjawab permasalahan customer gitu ya, kita bantuin mereka. Terus yang kedua, kita harus punya fitur unik. Nah, selama ada fitur unik, kita harus bikin isu tuh terkait fitur itu. Kita tidak bohong terkait isu itu, tapi intinya ada satu hal yang kita promosikan terus-menerus atau kita boost terus-menerus terkait fitur unik yang punya kita miliki. Terus, nah, karena terkait pemasaran langsung gitu ya, permasalahan langsung, terus otomatis hubungan personal itu yang harus ditingkatkan, harus di-maintain terkait dengan customer kita, gitu. Oke, ada lagi? Mungkin kita masuk ke aspek organisasinya ya kali, Pak. Oke. Boleh nggak sih jelasin struktur organisasinya di perusahaan tuh kayak gimana? Terus ada nggak peran utama dalam manajemen perusahaan? Ya, kantor kami kecil ya. Kantor kami kecil, kami punya organisasi ramping karena posisinya itu adalah untuk menghemat kos yang terkait pemasaran tadi, gitu. Karena mata uang kita itu sangat lemah dan sangat mudah diintervensi sama kondisi global gitu ya. Jadi kami mengantisipasi perusahaan kami tidak akan gemuk gitu, selalu ramping gitu. Nah, jadi organisasinya itu hanya dimiliki oleh 2 orang, saya dan rekan saya, satu direktur utama, satu komisaris, dan komisarisnya juga merangkap sebagai pekerjaan di engineering director and sales director. Terus di bawahnya itu ada tim divisi sales, financial, dan sebagainya ya, yang menjalankan fungsi sebagai organisasi di bagian-bagian mereka gitu. Nah, yang paling banyak di tim kami itu adalah operasional. Nah, kembali lagi ke urusan pemasaran, karena operasional kita itu banyak, sangat banyak gitu ya. Jadi targetnya gini, harapan kami gini. Jadi ketika kami punya sales yang sedikit, punya orang yang sedikit dengan operasional yang sangat banyak, tim operasional ini sangat akan membantu tim sales untuk membantu customer melakukan repeat order. Nah, konsepnya kalau misalnya pelanggan puas dengan pelayanannya, purna jualnya, terus bantuan-bantuannya gitu ya, terkait pekerjaan mereka, terkait barang yang kita supply, otomatis secara mindset mereka gitu, dalam pikiran mereka, dalam alam bawah sadar mereka bahwa pilihannya akan ke kantor kami gitu. Nah, kalau di marketing, word of mouth ini luar biasa efeknya. Jadi dari mulut ke mulut, penjualan dari mulut ke mulut ini luar biasa gitu loh.
Jadi ini kita terapkan kenapa kantor kita sangat ramping dan lebih fokus ke operational division. Begitu penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih. Terus gimana sih proses pengambilan keputusannya? Keputusan yang dilakukan, terus ada nggak indikator kinerja utama atau KPI yang digunakan untuk menilai kinerja organisasinya? Oke, keputusan manajemen itu kita berprinsip dengan PROAC, PROAC, gitu ya. PR itu adalah problem, O itu adalah objectives, A itu adalah alternatives, C itu consequence. Jadi problem, kita harus tahu dulu keputusan manajemen itu problemnya itu apa sih? Terus masuk ke objektif, tujuannya apa? Terus kita cari tuh beberapa alternatif penyelesaiannya tuh, penyelesaian atau beberapa alternatif yang bisa kita ambil dari keputusan gitu ya, dari keputusan yang akan dihasilkan. Terus yang C, setiap keputusan tentu ada konsekuensi ya. Tentu ada konsekuensi. Nah, konsekuensi juga kita pertimbangin. Kalau kita melakukan A, konsekuensinya akan ini. Jadi semua keputusan di kantor itu refer ke PROAC, PROAC. Ya, jadi di kantor kami, kalau di kami ya, kami berdua itu selalu memutuskan itu dulu. Gitu. Jadi setiap keputusan ada alternatifnya nih. Kalau ini kita akan gini nih, kalau ini kita akan gini nih. Kita akan cari keputusan yang paling baik ataupun yang paling sedikit resikonya, yang dampaknya terhadap perusahaan. Terkait KPI pasti ada, tapi KPI itu refer ke apa ya? Banyak perspektifnya. Jadi ada perspektif internal. Kan KPI itu masing-masing ya. KPI itu masing-masing. Tiap pegawai punya KPI-nya masing-masing. Marketing punya KPI-nya, engineering punya KPI-nya, finance punya KPI-nya, semua punya KPI-nya. Nah, perspektif KPI itu macam-macam dan biasanya dilakukan secara tertutup antara manajemen. Kalau di kami ya. Jadi perspektifnya itu ada internal yang pertama, perspektif berkembang, terus perspektif dari sudut pandang pelanggan. Ini biasanya ke operasional dan ke marketing biasanya. Terus yang keempat itu adalah perspektif finansial. Nah, dari beberapa target yang mereka lampaui, otomatis konsekuensi finansialnya itu seperti apa terhadap karyawan. Jadi ada beberapa KPI itu kita ada 4 pertimbangannya, internal, perkembangan personal, sudut pandang pelanggan, terus yang keempat itu finansial. Itu ada KPI-nya. Ya, ada lagi? Bapak, selanjutnya bagaimana perusahaan menangani kepuasan karyawan dan nilai-nilai inti yang dijunjung tinggi? Nah, itu kembali lagi ya, itu balik lagi ke KPI ya. Kepuasan karyawan kan ya, kembali lagi ya, kepuasan karyawan itu situasinya itu adalah dari insentif, terus situasi situasi perusahaan yang harmonis, terus ya lebih ke internal perusahaan sih ya, pembayaran hak karyawan yang tidak ditunda dan sebagainya sih, lebih ke arah sana sih. Iya. Ada lagi? Selanjutnya, apa proses yang ditetapkan untuk mengelola perubahan dan inovasi dalam organisasi? Ya, untuk kembali lagi ya, kalau misalnya perubahan terkait organisasi, ini lebih ke pertama dari KPI tadi, dari scorecard KPI yang kita tentukan ya secara tertutup sebenarnya. Tertutup, kita punya scorecard KPI tertutup antara tiap karyawan. Terus sama kita lihat juga dari pertumbuhan pasar, situasi politik, sama situasi pertumbuhan keuangan perusahaan juga. Nah, ini yang jadi hal-hal tadi itu ditentukan oleh KPI scorecard perusahaan, terus pertumbuhan situasi politik, pertumbuhan pasar, dan juga pertumbuhan keuangan perusahaan.
Maaf Bapak, selanjutnya pertanyaan dalam aspek keuangannya Pak. Nah, yang Oke. pertama itu bisa jelaskan bagaimana proyeksi pendapatan dan pengeluaran perusahaan untuk periode mendatang, serta struktur biaya yang diterapkan di perusahaan Bapak. Oke, ya jadi karena perusahaan kami tidak besar ya, tidak besar gitu ya, secara organisasi, arahnya untuk pergerakan jadi lebih lincah, lebih gampang bermanuver. Jadi, oke, saya masuk ke ini dulu ya. Biasanya kalau kita masuk ke konsep keuangan, jadi awalnya itu kan ada kelayakan ya, ada kelayakan, terus kita harus eksekusi seperti apa. Biasanya itu ada apa namanya, penentuan berdasarkan pendapatan tahun lalu, pengeluaran tahun lalu itu kita prediksi buat sekian tahun ke depan dan sebagainya. Nah, untuk penentuannya biasanya kita dapat dari kesimpulan dari data-data sebelumnya gitu. Jadi kita bisa prediksi, kita prediksi, kita kalkulasi, dan kita buat perhitungannya seperti apa. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa metode yang digunakan untuk mengelola arus kas dan analisis profitabilitas dalam konteks perusahaan Bapak? Oke, untuk arus kas ya, biasanya itu kita lebih ke, kalau saya terus terang bukan ke, saya kasih generalnya aja lah ya. Jadi kita itu ada dua prediksi, yaitu adalah kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi ini dari kacamata saya ya. Jadi kita biasanya penentuannya itu terkait ukuran pasarnya, terus tingkat laba yang mau kita atur gitu ya. Terus sama kemampuan tim nih, kemampuan tim kita kan gini, setiap tahun itu kan karyawan harus naik gaji ya, naik gaji, otomatis operational cost akan naik gitu ya. Terus situasi juga pajak akan naik dan sebagainya. Nah, itu kita hitung. Saya masukkan itu sebagai kondisi kualitatif. Jadi kondisi kualitatif, jadi itu terkait laba yang kita tentukan tadi, terus uangnya mau cepat atau lambat gitu ya yang kita dapat. Semakin besar proyeknya, semakin besar uang yang kita keluarkan. Biasanya itu tergantung dari cepat lambatnya juga profit yang kita dapat gitu ya. Terus sama kemampuan tim, terus sama viabilitas. Nah, jadi biasanya ada, karena kita ada kemampuan buat hidup gitu ya. Kalau perusahaan itu ada viabilitas, itu kemampuan buat hidup gitu. Jadi kalau kita keluarin ini, itu kira-kira sekian bulan kantor gimana gitu. Nah, itu kita bahas semua gitu. Terus ada juga kondisi kualitatif ya. Tadi kuantitatif, kualitatif, yaitu terkait operational cost. Operational cost akan selalu tumbuh ya, akan selalu tumbuh. Terus sama kita prediksi keuangan nih. Prediksi keuangan tahun ke sini, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, itu sudah kita perhitung. Jadi begitu. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan, sumber pendanaan apa yang digunakan dalam perusahaan Bapak dan bagaimana perusahaan Bapak mengelola risiko keuangan yang mungkin akan timbul? Oke, sumber dana perusahaan kami itu cuma 2, yaitu adalah modal pemilik saham dari kami gitu ya. Dan kedua adalah pinjaman bank. Ada resiko karena kami bekerja dengan BUMN gitu ya, BUMN, terus beberapa BUMD gitu ya. Jadi ada pembayaran yang pasti tertunda gitu ya. Nah,
Masih tertunda gitu, yang tertunda yang kita butuh sekian bulan gitu ya, sekian bulan akan dibayar, kadang-kadang akan mundur sekian bulan, ada juga yang biaya terpending tahun depan gitu, karena harus sekian persen tertahan, misalnya ada biaya tertahan 5% dan sebagainya. Ada beberapa proyek yang dilakukan seperti itu. Nah, untuk pinjaman bank itu terkadang beresiko karena ada bunga yang akan terhitung tiap bulannya gitu. Nah, itu kita hitung tuh, kalau misalnya kita melakukan proyek yang senilai ini, kita lebih baik kita pakai dana perusahaan, dengan konsekuensi perusahaan itu akan lambat bergerak karena dananya habis dipakai gitu ya. Atau kita pakai pinjaman bank, dengan otomatis profitnya akan tergerus dengan bunga bank yang kita sepakatin gitu. Nah, itu tergantung dari manajemen menentukan keputusan gitu ya. Tapi kalau sumber dana proyek itu cuma ada dua, yaitu dari pemilik saham dan pinjaman bank saja. Oke, selanjutnya tadi kan sumber pendanaannya dari pemilik saham dan pinjaman bank. Di masa depan nanti mungkin ada nggak rencana investasi atau pengembangan sumber pendanaan lain? Terus bagaimana perusahaan mengelola modal kerja dan hubungan dengan investor? Oke, sejauh ini dalam waktu 5-10 tahun ke depan, mungkin kita belum berencana untuk pengembangan dana dari modal lain ya. Jadi untuk pengembangan perusahaan, iya, kita akan bikin divisi baru, kita bikin unit baru, iya. Tapi masih tetap pakai dana pinjaman bank aja dan pemilik saham. Jadi biasanya gini, di perusahaan itu, daur kehidupannya itu ada beberapa step ya. Pertama, kita menggunakan modal, terus ada startup, terus kemudian tumbuh, kemudian ekspansi, kemudian ada perusahaan yang sudah mengalami maturity atau sudah sangat matang gitu ya secara perusahaan. Nah, biasanya mereka mengeluarkan surat utang, saham, atau IPO dan sebagainya gitu. Nah, kita saat ini masih baru di tahap tumbuh. Kita masih di tahap tumbuh, jadi kita akan menambah divisi, kita baru akan menambah unit baru, otomatis nanti akan ada tenaga kerja baru yang kita hire, divisi baru. Nah, sementara 5-10 tahun ke depan kemungkinan baru masih tahap dananya dari pemilik saham atau peminjaman bank aja. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin Ya. tadi jadi pertanyaan terakhir, selanjutnya diserahkan ke Tiara. Oke, baik. Sebelum selesai, mohon izin untuk melakukan sesi dokumentasi sebentar ya, Pak. Oke, 1, 2, 3. Boleh sekali lagi? 1, 2, 3. Udah? Baik, terima kasih banyak Bapak Sigit atas waktu dan wawasan berharga yang telah Bapak bagikan dengan kami pagi hari ini. Diskusi ini sangat informatif dan memberikan banyak inspirasi bagi kami semua. Kami merasa sangat terhormat memiliki kesempatan untuk mendengarkan pemikiran dan pengalaman Bapak yang tentu sangat berharga bagi kami. Semoga apa yang telah dibahas hari ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kami semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak, Terima kasih. Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Izin pamit ya. Salam, Pak. Iya, Pak.